Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada seluruh teman-teman, sahabat seperjuangan Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi NU Jawa Timur dan seluruh Satgas COVID Jawa Timur, perlu saya sampaikan alhamdulillah berkat doa seluruh sahabat, saya mengalami proses sakit karena terpapar COVID-19 hampir 20 hari opname di rumah sakit Islam Jemur Sari. Alhamdulillah hari ini hari ke-21 masih opname, tapi alhamdulillah bisa sehat karena doa panjenengan semuanya. Perlu saya sampaikan bahwa COVID-19 awalnya saya sendiri tidak percaya kalau ini penyakit yang ganas. Saya merasa kuat, merasa sehat, sehingga aktivitas tetap berjalan. Ya, protokol kesehatan juga kita antisipasi, tetapi kadang-kadang kita terlena sehingga memforsir tenaga kita terlena karena keakraban kita dengan sesama teman, sehingga kita tidak menjaga jarak, tidak memakai masker walaupun itu hanya sebentar. Nah, di saat-saat seperti itu ternyata COVID masuk. Nah, begitu COVID masuk, dinyatakan swab atau rapid test reaktif, ini langkah yang saya alami mudah-mudahan menjadi bagian penting dalam penanganan COVID-19 di NU Jawa Timur. Yang pertama, awalnya saya tidak merasa sakit. Setelah masuk, diobati COVID-nya, ini ada kontradiksi antara pengobatan COVID melalui pil dengan gula darah. Nah, di saat dilakukan pengobatan secara rutin, gula darah saya naik, dan ini terjadi di semua pasien COVID yang sudah terpapar. Nah, di saat gula darah naik, ini akan berbahaya sekali untuk jantung, untuk paru-paru atau yang lain. Tapi kalau tidak dilakukan pengobatan COVID, maka COVID-nya ini akan memuncak dan membahayakan juga untuk saluran pernapasan maupun paru-paru. Sehingga saran saya kepada seluruh para kiai, para aktivis NU, yang pertama kita harus disiplin, ketat. Yang kedua istirahat cukup. Yang ketiga jangan memforsir. Dan yang keempat selalu memakai protokol COVID-19. Tentu seandainya kita ditakdirkan oleh Allah terkena COVID, maka harus melakukan isolasi di rumah sakit. Kenapa? Kalau kita isolasi di luar rumah sakit, maka kita tidak bisa mengontrol bagaimana COVID yang berkembang di tubuh kita, bagaimana kondisi fisik tubuh kita sendiri, karena di dalam tubuh setiap orang, setiap manusia punya kondisi yang berbeda-beda, sehingga kontrol rumah sakit dengan kecanggihan teknologi di rumah sakit NU alhamdulillah sudah tersedia. Kita merapat ke sana, kita melakukan pengobatan sedini mungkin sehingga bisa ada usaha, tidak terlambat. Alhamdulillah setelah 21 hari saya kondisinya sudah sangat baik, tapi hari ini pun masih dinyatakan positif. Kita sadar, kita bersyukur Allah sayang kepada kita. Kita juga sadar bahwa kita harus mengikuti apa yang dianjurkan oleh dokter. Kita bukan dokter yang tahu dokter kondisi kita pasrah kepada Allah, pasrah kepada apa tindakan yang akan dilakukan. Insya Allah ke depan kita semua di lingkungan NU Jawa Timur menjadi satu. Pertama, kita bisa melanjutkan perjuangan karena kita sehat. Yang kedua, kita bisa mengantisipasi. Nah, khusus kepada seluruh anggota tim Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi NU Jawa Timur, kita juga mengajukan permintaan vaksin kepada Kementerian Kesehatan. Kenapa? Karena itulah salah satu yang tersedia untuk bisa kita
manfaatkan untuk menjaga kesehatan para kiai, para ustadz, para pengurus NU di seluruh Jawa Timur. Mudah-mudahan ini gayung bersama. Yang ketiga, soal bagaimana kita ke depan, tentu kita harus melakukan aksi, melakukan koordinasi sehingga di masing-masing pondok pesantren ini terjaga dalam konteks kesehatan penanganan COVID-nya, dalam konteks bagaimana mereka bisa mendapatkan asupan gizi yang baik tanpa harus mengeluarkan banyak energi dan uang, sehingga kita bersinergi melalui Lasisnu, melalui NU Care, mereka terdata dengan baik. Siapa-siapa yang mestinya mendapatkan hak bantuan, baik itu dari CSR, dari BUMN yang hari ini dibuka krannya begitu luas, sehingga data-data ini semakin cepat, semakin baik. Yang kedua, dari para ustadznya. Nah, yang ketiga, bagaimana program ekonomi dibangkitkan. Nah, ekonomi dibangkitkan ini tentu harus bersinergi kepada seluruh lembaga di lingkungan NU Jawa Timur, Pak Nom, untuk mengantisipasi masing-masing aktivitas ini harus terdata, sinergi, tidak berjalan sendiri-sendiri, sehingga connecting datanya jelas, langkah-langkahnya jelas. Mudah-mudahan NU ke depan punya semacam bulog, jadi Badan Logistik Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang mensinergikan kekuatan yang berbasis pertanian, berbasis ekonomi, maupun berbasis usaha-usaha yang bersifatnya herbal, tanaman-tanaman herbal untuk peningkatan aktivitas kegiatan supaya semua kita menjadi sehat, semua kita menjadi kuat, dan insya Allah ke depan kita lebih bersinergi, saling mengisi, saling membantu menjadi kekuatan dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama Jawa Timur khususnya. Dan sekali lagi, testimoni ini bagian penting dalam upaya yang bisa saya lakukan, dan saya merasakan sendiri betapa sulitnya kita bernafas, betapa sulitnya kita melakukan aktivitas yang sangat sederhana, yang gampang, misalkan BAB, tapi kalau kita kena COVID, diobati, diabetes naik dan seterusnya. Ini bagian, sehingga sekali lagi jangan mengentengkan, jangan menganggap sepele COVID-19. Sudahlah, ini bagian dari ujian dari Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan jalan yang terbaik untuk perjuangan Nahdlatul Ulama yang masih panjang, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Sekali lagi, ayo bersatu, kompak, membangun kekuatan, membangun sinergi dalam upaya menjaga diri kita dari suasana COVID-19 ini, menjaga kemampuan ekonomi. Yang kedua, saling mengisi, saling menginformasikan. Terakhir, mudah-mudahan di seluruh cabang Nahdlatul Ulama punya rumah sakit yang representasi, sehingga secara mandiri bisa mengobati seluruh anggota dan jamaahnya. Sekali lagi, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.